mau lanjut tunggu 700 orang dulu ya. Udah nggak capek tunggu 700 orang. Nah, kita lanjut. Tapi kalau papi online kalian masuk, kita langsung bubaran. Aku malu. Lanjut. Oke. Tadi dulu. Mami malu kalau Mami tuh kalau lagi jatuh cinta tuh beda ya auranya ya, beda ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tunggu dulu. Aku minum dulu bentar. Sabar ya. Oke, yang tadi belum masuk, belum tahu ceritanya. Mami ulang, tapi singkat ya. Intinya adalah kalian jangan pernah mengatakan Rizky itu adalah masih kecil, masih anak-anak, enggak ya. Dia duda, habis dia duda, dia menikah lagi dengan janda beranak satu. Ya, usianya udah berapa tahun gitu, hampir 10 tahun kalau nggak salah. Jadi Mami dapat laki orang. Jadi waktu Mami dengar dia udah punya istri, itu Mami shock gitu loh. Dan Mami gak menyangka gitu. Jadi yang kalian lihat kemarin Mami live sama Rizky ada itu perempuan, yaitu istrinya dia gitu ya itu istrinya gitu. Jadi dibilang Mami pelakor, enggak, karena dia mengaku single ke Mami. Dia mengaku nggak ada ekspektasi juga bahwa anak usia 25 tahun udah menikah, bahkan udah menikah 2 kali gitu loh. Nah, jadi tahu dari mana Mami infonya istrinya Rizky? Nih, tahu dari mana? Kalian tahu nggak waktu Rizky datang di sini, waktu udah masuk ke kamar Mami dan kami ya tau lah, anak gede udah tau lah ya, kalian udah tau lah apa yang kami lakukan gitu. Udah, itu istrinya ada di hotel anak-anak online. Jadi waktu Mami jemput Rizky, itu Rizkynya ngasih tahu bahwasannya dia lagi sama Mami, karena kan Mami pasti posting. Nah, setelah kami ya begitu-begitu ya begitu anak gede udah tau lah ya, baru dia mengakui dia tidak mau menyakiti hati Mami gitu katanya. Dan dia harus mau gak mau jujur. Karena apa? Karena istrinya itu ada di hotel nyusul gitu loh, nyusul dan Mami shock langsung gimana ya, maksudnya waktu dia ngasih tahu dia punya istri itu, Mami jadi flashback sama Rizky yang lain gitu loh. Flashback gitu. Mami dulu pernah di sidang dengan Rizky yang lain, kejadiannya hampir sama, kayak gitu. Maksudnya, ya Mami sih nggak mau nangis ya, karena Mami lagi jatuh cinta sih sekarang gitu kan. Jadi, cuman lucu aja gitu, kok kejadian dulu itu kejadian lagi sama gue gitu. Terus Mami di kamar gitu kan, di kamar gitu, jadi Mami bingung gitu mau kayak gini maksudnya. Terus kamu kenapa sayang, aku bilang kan awalnya gini loh anak-anak online, kan kita udah melakukan ya itulah, udah anak gede tahu. Terus udah selesai gitu, dia ada sana sekitar 30 menit hampir setengah jam. Terus dia tuh kayak sedih gitu. Terus balik arah ke Mami, netes kan air matanya. Terus aku bilang, hah, kamu kenapa? Kan aku takut juga, takut karena anak online kan. Maksudnya, kok harusnya kan perempuan yang nangis gitu, kok ini laki-laki kok nangis gitu kan. Gue juga bingung, lu kenapa nangis? Gue bilang gitu. Aku mau jujur, cuman nggak enak, aku takut. Mami kan tadi cerita tentang yang satu, pernah kejadian begini, aku nggak mau nyakitin hati Mami gitu, dia bilang.
Nah terus Mami bilang, ya udah kamu ngomong aja, kenapa? Kamu mau ngomong apa? Aku takut Mami marah katanya. Enggak dong, aku nggak akan marah. Yang penting jujur aja. Kenapa? Kamu punya pacar, kamu punya tunangan gitu. Jadi nggak ada ekspektasi Mami dia punya istri gitu. Nggak mungkin lah ini anak punya istri gitu kan. Nggak mungkin dong. Karena imut-imut gitu. Masa punya istri? Tapi enggak. Enggak, dia bilang. Terus nangis lagi. Udah, nggak usah nangis. Aku bilang gitu. Kenapa? Karena ngewe, nangis. Kenapa? Aku bilang gitu. Enggak, tapi Mami marah nggak ya? Katanya gitu. Jadi dia kedesak juga nana online. Mana posisi istrinya baru landing gitu kan. Baru landing, lagi cari-cari hotel gitu. Terus, ya udah jelasin. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Mami bilang gitu. Ntar ya. Capture dulu. Terus, Mami bilang gini. Janji Mami nggak marah katanya gitu. Enggak. Ya udah cerita. Maaf ya Mi, Rizky udah punya istri, dia bilang gitu. Terus Mami bilang gini, oh ya punya istri. Jadi Mami tuh bingung gitu, anak oleh mau ngapain gitu, nggak. Yang nangis Mami nggak nangis, tanya dia Mami nggak nangis, biasa aja gitu. Punya istri, iya katanya janda anak satu. Terus gimana ya katanya gitu. Mami mau ya udah aku nggak marah deh. Terus gimana jadinya? Aku bilang gitu. Istri kamu di mana? Aku bilang gitu. Kalian mau tahu apa yang terjadi? Istrinya nyusul anak-anak online. Jadi kenapa bisa nyusul? Nah, kita tahan dulu di sini nih ceritanya. Kita flashback lagi ke pas perkenalan yang tadi. Tahan dulu di sini biar kalian tahu. Rizky ini kan susah banget Mami datangin dan hampir lama gitu kalau balas-balas. Tapi kalau dia lagi di kos itu dia selalu suka balas gitu. Tapi kalau di rumah dia jarang balas. Nah, kalau ama Mami ya romantis gitu kalau kita video call. Bahkan dia mau live bareng. Dan Mami kan spesial ya, seperti yang Mami bilang. Mami hampir nggak pernah publish cowok-cowok Mami, baik itu yang pengusaha, artis, mau selebgram, mau yang muda, mau yang tua, Mami nggak pernah publish. Yang tahu hanya teman-teman ruang lingkup Mami, kayak Kala Lisa itu tahu, ya, kayak Ayah, Nana online tuh tahu, terus kayak Ata, teman-teman dekat lah yang tahu siapa pacar-pacar Mami gitu kan. Nah, dia selalu bilang, aku izin dulu sama orang tua, kan Mami bingung. Usia 25 tahun kok masih izin orang tua gitu loh, apapun alasannya gitu. Bahkan dia mau kenalin Mami, kan Mami kan terkesima kan, dia bilang dia bakal kenalin Mami ke orang tuanya. Nanti kalau Mami ke Banjar, Mami aku kenalin deh, kita ke kampungku. Kan nggak mungkin dong yang Mami pikir dia punya istri gitu loh. Oke. Nah, akhirnya dia bilang, ya udah aku beliin tiket ya, kamu ke Jakarta aja. Nanti aja nih kalau seandainya ada. Baby, don't watching. Aduh, ini papi kalian datang mulu. Go, get out. Tunggu dulu anak online dia masuk lagi ah. Aduh, apa ini sih? Lebay ya udah Popo, mami blok ya. Pokoknya haters Mami blok. Bentar. Bentar, dia datang lagi. Udah nggak jadi. Nanti dulu anak online Mami, kalau ada dia Mami nggak berani ngomong. Terus harusnya live di akun Andren aja Mi, iya ya. Nanti Mami live di situ ya. Keluar lagi dia. Oke, lanjut anak-anak online.
nafas dulu. Ambil nafas dulu, Mami. Oke, nah lanjut. Nah, dia bilang anak-anak online ke Mami, nanti aja Mi, kan sayang uangnya Mami. Kalau seandainya pakai uang Mami ke Jakarta, katanya kan sayang. Nanti aja kalau seandainya nanti ada endorsement gitu. Nah, iseng-iseng Mami suruhlah si babu biadab ini, si Man-Man ya, babu biadab ini untuk ngecek yang ada di kontak person yang ada di akunnya si Rizky tadi. Nah, namanya Indra. Jadi kalau kalian lihat di kontak personnya itu ada Indra. Nah, Indra itu Mami suruh DM berapa sih red endorse-nya Rizky itu. Nah, ternyata nggak mahal, murah anak-anak online-nya, hanya 4 jutaan, 2,5 juta untuk invitation, kunjungan. Ya, terus tiket pesawat karena dia di luar kota. Nah, Mami bilang sama si Man-Man, kamu buat atas nama produk apapun, ya, kamu pesankan tiket, kasih Garuda Indonesia, pokoknya yang terbaik, terus bayar semuanya, fasilitasnya bayar semuanya. Bilang dari beberapa brand aja, terserah, mau brand apa kayak itu terserah, Mami bilang gitu. Siap, madam, katanya gitu kan, ya kan, dilaksanakan. Nah, akhirnya soalnya kan susah nih, datangin Rizky yang susah, dan Mami juga nggak mungkin ke Banjarmasin karena Mami kan sibuk ya. Jadi dia yang harus datang ke sini, maksudnya begitu. Intinya dia nggak mau pakai uang Mami aja, gitu kan? Dia bilang gitu. Ya walaupun Mami kalau nge-give itu totalnya udah hampir 44 juta nge-give di TikTok, ya. Nah, habis itu anak-anak online, apa yang terjadi? Oke nih, ya, datang dia ke Jakarta lewat ini. Tadinya dia minta tiket 2. Nah, nggak ada curiga tuh kita. Tiket 2 ini buat siapa nih, gitu. Kok masalah lah manajer gitu kan. Terus aku bilang masih Man-Man, nggak ada tiket 2. Kamu beliin Garuda, bila perlu belikan bisnis class, aku bilang gitu. Soalnya kalau kamu belikan batik, Citylink itu murah, nanti dia beli lagi itu uang dari hasil honornya untuk si manajernya. Tapi kan nggak mungkin dia bawa manajernya. Terus udah di-okein nih, Mi udah di-okein, ya udah one ticket aja, 1 tiket dengan 2 brand gitu, contohnya begitu. Oke, lanjut tuh. Jadi surprise gitu, ngeprank jadinya, jatuhnya tuh kayak ngeprank gitu kan, surprise lah gitu. Nah, kalian pernah tahu kan waktu Mami waktu Mami nangis-nangis dia nangis-nangis kayak gitu tuh Mami tuh sandiwara waktu itu, nangis-nangis dalam arti kok WhatsApp Mami dia nggak bales gitu. Nah, dia tuh sebenarnya ngabarin Mami tuh gini, Mami matikan handphone supaya besok itu kayak ngeprank gitu loh. Ternyata dia WhatsApp Mami, dia ngabarin bahwa Mami dia mau ke Jakarta, ada 5 chattingan yang dia hapus. Nah, cuman dia tuh pas waktu Mami nggak bales hampir 8 jam, dia langsung tarik lagi, nggak ngabarin sampai dia landing ke Jakarta. Ternyata tiket yang dia minta itu satu, itu buat istrinya anak-anak online gitu. Jadi itu buat istrinya ternyata. Bentar. Jadi itu buat istrinya. Ya. Bentar, ada papi kalian nggak? Nah, itu buat istrinya ternyata gitu loh. Jadi Mami pikir nggak tahu tadinya. Nah, sampai waktu Mami jemput kan dia kaget, makanya kalau kalian lihat ekspresinya itu dia kaget. Nah, pas sampai di jalan waktu Mami ajak dia ke Asia itu, dia sebelum nyetirin Mami itu dia ngabarin istrinya bahwasannya job itu ternyata dari Mami gitu loh. Mami itu ngeprank gitu. Oke, Mami itu ngeprank di situ. Dasarnya itu ngeprank supaya ketemu sama dia. Jadi dia bingung dong. Nah, akhirnya istrinya kan cemburu atau apa. Nah, langsung pesan tiket Citylink. Gitu, langsung dia landing sekitar jam 4 sore. Nah, makanya kejadian setelah kami bercinta, terus di situ
dia ngomong terus flashback lagi nih, udah nggak flashback lagi nih, lanjut ke cerita tadi yang dalam kamar yang tadi dia sempat nangis tadi. Terus mami bilang begini sama dia, terus sekarang istrimu di mana gitu? Ada nih di bandara baru landing. What the fuck? Kagetnya mami, anak-anak online. Mungkin kalau mami kemarin cerita dengan tidak posisi aku lagi jatuh cinta ini sama si bule ini, mungkin aku udah menangis loh. Ku menangis membayangkan nasibku ditipu lelaki, gitu kan. Dan benar-benar kami I'm shock gitu loh ya kan. Mana dikasih taunya habis Ewita gitu kan, mana gitu dan online, gimana nggak shock gitu ya kan. Ternyata orang yang aku cintai itu udah punya istri janda beranak satu. Yang mana kalian udah menghina-hina mami, yang kalian bilang lah mami pedofil lah, mami pacaran sama anak kecil lah. Oh, it's not funny, parah. Ya, itu mami sampai ini, oke? Dan mami lagi memikirkan bagaimana caranya mami bisa stabil, karena Ata juga shock dan Ata kasihan sama mami. Dan waktu itu benar-benar mami shock menghadapi ini pacar gue, tapi pacar gue lagi ada bini, gimana ceritanya. Terus mereka berantem berantem anak online di WhatsApp, gini, mau tahu nggak sih anak online itu perempuan ngata-ngatain dia, ngata-ngatain mami juga segala macamnya. Tapi lama-lama mengerti. Terus aku bilang begini, pokoknya kita apa yang mami hadapi itu nggak bisa mami ceritakan lah. Contohnya gini, singkat cerita aja, dia disuruh, aku bilang suruh aja dulu dia cari hotel gitu ya dengan uang mereka sendiri. Dia carilah di dekat sini di Kuningan, Novotel Kuningan, Horizon ya namanya ya, dekat sini. Udah, nah karena mami merasa mami pacarnya Rizky waktu itu, dan aku nggak mau tahu dia punya bini apa enggak, karena mami ini satu-satunya wanita lah dalam hidup dia waktu itu. Jadi mami seperti tidak mengizinkan dia keluar dari apartemen sini gitu loh. Cuman karena mami berbesar hati, dalam arti ya udahlah, mungkin aku salahnya terlalu percaya gitu dengan tampang polos laki-laki. Sama kayak kalian juga nggak akan menyangka bahwasannya laki-laki sekecil itu, seimut itu nggak mungkin akan mempunyai seorang istri kayak gitu kan. Itu kan hal yang di luar pemikiran kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi anak online itu kan drama. Terus dia bilang ini, sayang, si mami udah mengerti, kamu udah tenang aja, mami udah ngerti kok, katanya gitu. Berarti ikan mau berbini dua, katanya gitu. Terus kalau ikan itu punya bini, udah ini apa segala macam kayak gitu. Pokoknya mereka berantem lah kan. udah nggak usah berantem. Terus kata dia terus kata si Rizky begini, Mi nggak apa-apa, aku ke sana dulu nemuin istri aku, besok aku mau datang lagi ke sini. Sebenarnya yang mami pikirkan itu adalah omongan kalian, paham nggak? Omongan kalian itu mami pikirkan apa? Nanti orang-orang nanya dong, mana Rizky gitu kan? Masa cuman hanya 2 jam aja, 3 jam aja? Kan harusnya Rizky itu kan 3 hari ya, dari tanggal 19, 20, 21 gitu kan maksud mami kan. Terus maksud mami gitu, apa nanti kata-kata orang gitu loh, kok hanya sebentar aja, terus dia kemana, apa segala macam. Nah, terus dibilang sama Rizky, tenang Mi, aku kan laki-laki, aku pegang omongan, katanya gitu, aku bakal temuin mami lagi, katanya gitu, besok aku selesaikan dulu ini kok sama istriku, katanya gitu, nanti baru aku urus mami, katanya gitu. Jam berapa? Aku bilang gitu, jam 10. Ya udah, oke, jam 10 ya. Kita kebetulan mami ada undangan di Senayan Park, ya udah jam 10. Mami antarlah dia naik
naik Alphard ya, mami nggak mau nyetir supaya mami masih bisa pegangan, terus mami ciuman masih bisa kissing gitu, terus pokoknya kalau aku nyetir kan aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, tapi kalau nggak nyetir kan enak gitu. Sampai aku anter, pergilah dia, ya, aku bilang, ingat ya, kamu harus balik lagi, selesaikan urusanmu sama binimu. Sebenarnya mami kayak, salah nggak ya, aku bilang gitu, kan aku nggak salah, aku nggak tahu dia punya bini, aku bilang gitu, aku nggak tahu gitu. Oke. Nah, ternyata anak-anak online jam 10 dia nggak balas WhatsApp mami. Pagi-pagi dia balas, dia bilang gini, Mam, kayaknya aku nggak bisa datang ke apartemen, kayaknya aku nganterin istri aku ketemu keluarganya. Binatang beranak kumbara. Panas langsung mami online. Kenapa nggak bisa datang? Iya kan? Alasan mau datangnya istri segala ininya, kan lu datang ke sini buat gue, bukan buat lu jalan-jalan. Yang beliin tiket pesawat itu gue, bukan kalian gitu loh, ya kan? Jam 11 nggak datang, jam 12 nggak datang, jam 1 nggak ada kabar. Lalu mami ceritalah panjang lebar di WhatsApp itu. Pokoknya intinya adalah hal yang tidak, aku tahu bahwa yang baca nanti itu bukan Rizky tapi istrinya gitu. Nah, ada sesuatu hal yang tidak dipercayakan oleh si Rizky di situ, siapa namanya, si perempuan ini, istrinya, bahwasannya kami tidak melakukan hubungan apa-apa gitu. Jadi istrinya menganggap ya setelah dari sini tidak ada terjadi apa-apa gitu sama kami berdua gitu. Jadi dia aman-aman aja gitu kan, udah enak-enak lenggang kangkung, makan sana makan sini. Pas aku lihat ternyata storynya di storynya itu aku lihat dia makan di ini makan di itu. Oh, berarti bahagia aja. Oh, nggak bisa dong, keenakan lu nya, itu kan tiket pesawat gue yang beli gitu, kenapa jadi kalian yang jalan-jalan? Nah, akhirnya kata-kata mami itu seperti tidak dipercaya oleh istrinya. Lalu si Rizky langsung ngomong, ya Allah, kapan Mi? Aku bilang, kau jangan, aku tahu ini bukan kau yang ngetik, aku bilang gitu. Ini pasti si Nova yang ngetik, aku bilang gitu. Enggak Mi, ini Rizky Mi. No, aku bukan anak kecil. Ini yang WhatsApp itu Nova, bukan kamu, aku bilang gitu. Akhirnya dia telepon, kapan kapan kita melakukan itu? Oh gitu, iya Mi, demi Allah aku nggak melakukan itu sama mami. Yakin? Oh oke. Langsung dong aku capture ini, aku kirim itu berkasnya. Langsung dia shock dong, kok ada ini? Karena aku udah tahu gitu loh, laki-laki itu rata-rata jahanam. Jadi aku udah tahu, pengalaman aku itu luar biasa gitu, jadi nggak bisa diinin. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia mengakui bahwasanya memang sudah terjadi sesuatu mami dan dia, dan istrinya langsung pak pik puk kayak gitu kan. Nah, mami tahu dari mana? Pas mami ketemu sama Rizky itu tuh luka-luka gitu ya, luka ini segala macamnya, ininya berdarah gitu kan. Ya itu bukan urusanku lah, urusan mereka lah itu, pak pikpuknya kan. Suka-suka kalian lah itu. Nah, akhirnya dia nangis-nangis di tanggal 19 kalau nggak salah ya, 19 kan ya, 17, 18, 19 sudah mau pulang. Ya, mau pulang, nangis-nangis sampai minta klarifikasi lagi bahwasanya dia pengen dari mulut mami itu memang kami belum terjadi apa-apa gitu loh. Terus aku bilang, enggak, kami memang sudah terjadi apa-apa. Mau bagaimana aku mau berbohong? Aku nggak bisa berbohong dan aku punya bukti, aku bilang gitu. Ya kan aku nggak tahu kamu, dia punya istri ya, dia cerita tuh sampai tadinya dia bilang gini, udah aku laporin kamu ke polisi katanya gitu kan. Nah itu yang terjadi anak-anak online, dia mau laporin mami ke polisi karena katanya di prank. Oke, aku laporin kau sindikat, aku bilang gitu, karena kalian berdua, karena kau tahu kan aku berhubungan dengan Rizky dan ripos-riposan. Kamu kan istrinya, masa kau nggak tahu aku ripos-riposan sama istri? Berarti kalian sindikat dong, penipuan dong, supaya kalian dapat paus, supaya kalian dapat duit, supaya kalian dapat uang transferan. Dan aku punya bukti transferan dan bukti-bukti aku ada semua, aku bilang gitu sama dia. Nah, akhirnya apa, Nana online?
Ya udah Mi, kita selesaikan secara baik-baik. Oke, kalian di mana? Akhirnya dia nangis-nangis, telepon Mami, istrinya. Terus Mami bilang, oke nggak usah nangis-nangis, kalian di mana? Aku masih di apartemen Mi. Nah dia nggak nyangka Mami bakal nyamperin di apartemen itu, di Hotel Horizon. Aku pura-pura beol, dia telepon-telepon, aku nggak angkat. Dan aku kan ingat waktu dia chattingan hotel apa, nomor berapa, Mami nanya. Akhirnya aku samperin langsung, Ata buruan, anterin Mami ke Horizon. Aku langsung naik ke 2501, naik aku langsung, aku ketok, buka pintu, aku bilang gitu, ini Mami, aku bilang gitu. Akhirnya aku dateng, ketemu, itu mukanya Rizky langsung babak belur ya, di sini bagian kanan ya, bagian kiri luka-luka udah ini segala macamnya. Ya itu mereka berantem nggak urusan lah. Nah aku dengan besar hati ya udah memaafkan sebenarnya apa semua yang terjadi. Cuman aku bilang sama si Nova, aku bilang gitu ya, bahwa sesungguhnya Mami sama dia ya sudah terjadi, mau gimana, aku bilang gitu. Sebenarnya aku sakit hati loh, bisa aja aku viralkan, tapi aku tidak sejahat itu untuk memviralkan masalah ini, karena aku jadi bingung anak online. Kalau kalian di posisinya Mami, oke, kalau kalian di posisinya Mami, bingungnya kenapa? Nanti orang-orang, jadi maaf ya anak online, waktu Rizky dibully sama kalian tentang hubungan Mami, itu Mami nggak sedih sebenarnya. Itu alasan Mami aja, bahwasanya kami putus ya udah hanya gara-gara kalian bully dia. Sebenarnya enggak anak-anak online, bulian itu sebenarnya nggak masalah bagi Rizky, nggak ada yang masalah di situ. Yang itu cuman hanya drama Mami aja, bahwasanya aduh kasihan ya Rizky dibully, ya udahlah mulai sekarang Mami nggak posting. Bukan itu masalahnya, memang Mami malu anak online. Mami malu gitu loh aja kok ya. Mami malu gitu. Bentar, ada laki gue nggak ya? Aduh anak online ini tinggal 2 menit lagi waktunya. Kayak nggak sempat deh. Mami matikan ini. Kita naik lagi ya. Kita naik lagi. Bentar, aku matikan. Kita naik lagi ini.